Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ikhwatil kiram rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu al-faraid dengan kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Syekhuna Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu taala. Kita memasuki pelajaran ke-25 yang akan membahas tentang qismatut tarikah atau pembagian harta warisan. Dan bab ini merupakan bab yang sangat penting di dalam ilmu faraid, ya, karena ini merupakan inti dari kita mempelajari ilmu faraid, ya, agar kita bisa membagikan harta warisan kepada yang berhak. Baik, perlu diketahui bahwasanya at-tarikah atau harta peninggalan itu ada dua model. Yang pertama adalah ma yumkinu qismatuhu bil ad, kan nuqud wal makilat wal mauzunat wal ma'dudat wal mazru'at al mutasawiyah bisifah wal qimah, yaitu harta yang mungkin dibagi, ya, dengan hitungan seperti uang misalnya, atau sesuatu yang bisa ditakar atau yang bisa ditimbang atau yang bisa dihitung, ya, atau yang bisa diukur, baik dengan syarat harta tersebut sama secara sifat dan juga harganya. Tapi kalau ternyata yang diukur misalnya itu berbeda harganya, ya, maka tidak masuk pada pembahasan ini. Ya, misalnya seseorang meninggalkan tanah, ya, tanah yang sangat luas. Ya, kalau harga tanah, ya, secara keseluruhan itu sama per meternya, maka masuk pada pembahasan ini atau masuk pada jenis harta yang pertama ini. Tetapi kalau ternyata harga tanah tersebut berbeda-beda karena misalnya ada yang di dekat jalan raya, ada yang jauh dari jalan raya. Tentunya yang dekat dengan jalan raya itu lebih mahal, ya, sementara yang jauh lebih murah. Maka kita tidak bisa menghitungnya hanya dengan dibagi, ya, dengan angka, ya. Baik, maka disyaratkan untuk yang pertama ini, ya, yang dihitung, yang ditimbang, yang ditakar itu secara sifat dan harganya itu sama. Baik, ini jenis yang pertama. Jenis kedua dari harta peninggalan adalah ma la yumkinu qismatuhu bil ad, yang tidak mungkin dibagi dengan hitungan, wal wazan dengan timbangan, wa nahwihi, kal aqarat, ya, seperti bangunan tetap gitu, ya, seperti rumah, gedung, wal hayawanat, seperti hewan tunggangan, ya, atau hewan-hewan ternak, itu susah untuk membaginya. Wasayyarat, ya, mobil. Fatusamma tarikah musya'ah, maka jenis harta yang seperti ini itu disebut dengan harta musya', yaitu yang tidak bisa dibagi. Baik, nah jadi kan jenis harta ada dua seperti ini. Maka bagaimana cara kita membagikan harta tersebut kepada ahli waris? Adapun jenis pertama yang bisa dibagi, maka gampang, ya, tinggal kita bagikan harta yang ada dengan pokok masalah atau dengan jamiah dalam kasus munasakhat,
maka hasilnya nanti dikalikan dengan saham setiap ahli waris. Ya, nanti kita akan berikan contohnya insya Allah. Nah, adapun untuk jenis harta warisan yang kedua, maka tuqsam binisbah al-mi'awiyah au bil qararit, maka dibagi dengan persenan atau dengan kirot. Ya, adapun pembahasan tentang kirot itu ada pada bab-bab terakhir insya Allah. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Salah satu turuk asasiyah atau salah satu turuk asasiyah li taqsimit tarikah. Tiga cara utama untuk membagikan harta warisan. Tentunya ini adalah harta yang bisa dibagi, seperti uang dan seterusnya. Bisa tuqsamut tarikah ala aslil masalah. Ya, boleh kita membagikan hartanya kepada asul masalah. Wan natij dan hasilnya dikalikan pada saham setiap ahli waris. Baik, ini tarikah dibagi asul masalah dikali saham al-waris. Boleh juga yudrob sahmu kulli warisin bit tarikah wan natij yuksam ala asul masalah. Dikalikan saham setiap ahli waris dengan harta warisan, hasilnya dibagi dengan asul masalah. Dan hasilnya juga sama. Baik. Atau yang ketiga, yuksam sahmi ya sahmu kulli waris ya ala aslil masalah wan natij yudrob fit tarikah. Boleh juga saham setiap ahli waris itu dibagi dengan asul masalah dan hasilnya dibagikan dengan harta warisan. Itu juga diperbolehkan. Ya, cuman yang paling sering itu adalah yang pertama ya, harta dibagi dengan asul masalah dikalikan dengan saham ahli waris. Kita lihat contohnya at-tarikah bil mal ya. Harta berupa atau harta warisan berupa harta yaitu uang. Kita akan contohkan di sini cara ngitungnya gitu ya. Sebentar. Misalnya, tuwfiya an zaujah wa wa ab wa taraka 10 miliar rupiah. Baik, seseorang meninggalkan istri, ibu, ayah, dan meninggalkan 10 juta rupiah. Ini Anda contohkan ya dengan mata uang kita yaitu rupiah. Jadi mungkin berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syifaiz. Maka kita kerjakan seperti kasus biasa. Zaujah ab nih kasus Umariyah. Maka ini seperempat. Ya, karena kasus Umariyah maka ibu mendapatkan sepertiga al-baqi dan al-ab al-baqi. Baik, dan kita sudah sering ulang-ulang kalau Umariyah dan di situ ada zaujah langsung dari 4 saja cukup. Ini satu, sepertiga sisanya satu, al-ab dua. Nah, tadi rumusnya harta tarikah dibagi dengan asul masalah, hasilnya dikali dengan saham ahli waris. Maka di sini hartanya 10 juta. Ya, sebentar ini 10 juta ya. Ini hartanya. Caranya 10 juta ini dibagi dengan 4 asal masalah. Hasilnya 10 juta bagi 4 kan 2.500.000 ya. 2.500.000. Baik. Nah, hasilnya ini kita kalikan dengan saham yaitu satu. Ya, yang ini satu ya, saham Zauja. Maka hasilnya juga 2.500.000 rupiah. Baik. Nah, ini ya ketika memang apa namanya? Bentar. eh, Kebetulan aja angkanya ini genap atau bulat ya. Tidak ada koma-koma. Nanti kita akan contohkan bagaimana kalau ada koma. Begitu juga sama untuk sebentar. Ya, sama 10 juta bagi 4, 2.500.000 kali satu maka ibu dapat 2.500.000. Sementara ayah ini bukan dikali satu tapi kali dua, maka hasilnya adalah 5 juta.
Baik, maka kita jumlahkan totalnya adalah 10 juta rupiah. Jadi harta warisan dibagi dengan 4, hasilnya dikali dengan saham. Sudah? Nah, kalau ini hasilnya genap ya, nggak ada koma-koma. Contoh yang kedua, juga dengan harta, dengan uang, seseorang meninggal, meninggalkan suami, ibu, dan ayah, dan meninggalkan 50 juta. Ya, ini juga kasus Umayyah, setengah, sepertiga, al-baqi, al-baqi. Maka ini kasus Umayyah, dan di situ ada suami, maka kita katakan dari 6 langsung, 3, 1, 2. Hartanya 50 juta. Baik, caranya sama, 50 juta dibagi 6. Baik, nanti hasilnya dikali saham yaitu 3. Baik, nah ini lebih mudah kalau pakai kalkulator. Jadi 50 juta bagi 6 itu sebenarnya hasilnya adalah 8 juta 333.333,3333333 seterusnya ya. Kemudian kita kalikan 3, maka hasilnya adalah 250 juta. Ya, setengahnya ya. Baik. Adapun untuk ibu sama 50 juta dibagi 6, cuman bukan dikali 3 ya, tapi kali 1. Tadi hasilnya kalau kita pakai kalkulator, maka kita akan mendapati hasilnya tuh 8.333.333,33333. Nggak berhenti. Maka kalau kita mendapati kasus demikian, maka Syekh kami, yaitu Syekh Faiz, mengajari kita cukup ambil dua angka, apa namanya, dari setelah koma, ya, cuma dua angka setelah koma. Kemudian lihat angka ketiga. Kalau angka ketiga ini 5 atau lebih, maka bulatkan angka yang kedua ditambah satu. Tapi kalau kurang dari 5, maka dihapus saja, ya, sisakan dua angka setelah koma. Jadi kita hapus aja ini. Jadi pembulatannya seperti itu. Ini disebut dengan pembulatan ke bawah, gitu ya. Artinya kita hapus saja. Sudah? Nah, adapun kalau dikali 2, ya, 50 juta bagi 6, hasilnya kali 2, maka nanti kalau kita pakai kalkulator, hasilnya adalah 16.666.666,6666. Ya, nggak akan berhenti 6 ini. Maka sebagaimana yang diajari oleh Syekh kami, cukup ambil angka 2, atau dua angka setelah koma, cuman lihat angka ketiga. Ini kan 6 angka ketiga ini, maka lebih daripada 5. Maka bulatkan dengan menambah satu di angka yang terakhir. Sebentar. Nah, ini kita hapus, cuman kita ganti 6 ini menjadi 7. Ini dibulatkan ke atas. Sebentar, ini. Nah, jadinya 7 seperti ini. Gitu ya. Maka kalau kita jumlahkan, hasilnya pas 50 juta. Baik, nah, Ana harapkan sudah dipahami. Jadi kalau ada desimal seperti ini, ambil dua angka setelah koma, lihat angka ketiga. Kalau 5 sampai 5 atau lebih, maka bulatkan ke atas dengan menambah satu pada angka kedua. Tapi kalau kurang dari 5, langsung dihapus saja. Ya, tinggalkan dua angka setelah koma. Baik, contoh yang lain. Nah, sekarang atarikah bil wazn dengan timbangan. Contohnya ada suami, ibu, bint, bintu ibn, ukhtun syaqiqah, dan akhli Zauj karena ada bin seperempat, sudus, bin nis, bintu ibn sudus, ukhtun syaqiqah, asobah ma'al ghair ya. Masalah nash, ini salasa, isnan,
Sita isnan. Baik, ini jumlahnya 13. Ya, maka nggak ada sisa, bahkan terjadi aul. Maka kita ganti dulu, ya, jadikan aul. Kita split seperti ini. Eh, kita pindahkan 12 ke sini. Baik, kemudian kita coret ya. Jadilah 13 seperti ini. Sudah? Nah, kalau ini kan mahjub karena ada anak perempuannya. Nah, eh, hartanya itu berupa 7.750 kilogram madu. Ya, maka ini dengan timbangan. Nah, kita tulis ini 7.750 kilo. Caranya sama ya. Jadi 7.750 dibagi dengan asal masalah yaitu 13. Baik, dan hasilnya nanti dikali 3. Baik, maka kalau kita pakai kalkulator, maka hasilnya itu 1.788, ya banyak angka setelah koma ya, 4, 6, 1, 5, 3, 8 dan seterusnya. Ini masih panjang. Cuman tadi kan kita berikan aturan kalau kita menghadapi kasus seperti ini, kita jadikan setelah koma itu dua angka. Baik. Maka kalau kita ingin bulatkan, ini kan 46. Angka ketiga adalah satu. Maka kita cukup membulatkan ke bawah dengan menghapus sisa atau setelah dua angka setelah koma gitu ya. Jadi 1.788,46 kilo. Ya gitu saja ya. Baik. Kemudian juga kita lanjutkan sama 7.750 dibagi 13 cuman dikalikan 2 di sini ya. Maka kita akan mendapati hasilnya itu 1.902,309 dan seterusnya masih banyak. Kita ambil dua angka, angka ketiga 7, maka kita hapus ya, cuman kita tambahi angka terakhir dengan satu. Baik, ya. Kemudian ini juga sama, hanya saja dikalikan 6. Nah, kalau kita pakai kalkulator, maka hasilnya itu adalah 3.576,92307 dan seterusnya. Kita ambil dua angka setelah koma, angka ketiga adalah cuma 3, berarti kita hapus saja, kita bulatkan ke bawah ya. Nah, begitu juga ini sama dengan ini tadi. Baik, dikalikan 2. Ini kalau kita jumlah ya, kita jumlah pas hasilnya 7.750. Jadi kalau kita gunakan metode ini ya, maka kebanyakan hasilnya itu pas ya. Kalaupun lebih paling cuma 0,01 gitu ya. Nah, jadi tidak jauh beda dari harta warisannya. Baik. Kemudian contoh yang lain berupa masahah atau ukuran ya. Di sini ada kasus, ada ibu seperenam karena ada bins atau dengan ada ibn, ini juga seperenam, bintain sulusan, ibn baki. Mas masalah 6, 1, 1, 2, 4 kan? 2, 2 ya. Nggak ada sisa, maka ini nggak dapat apa-apa. Kemudian hartanya berupa 25.600 meter persegi dari tanah ya. Jadi harta peninggalnya tanah. Dan tanahnya ini ya, walaupun ini sangat luas, tetapi harganya itu sama per meternya. Jadi masuk pada pembahasan
jenis pertama dari harta warisan. Maka caranya sama, 25.600 baik kita bagi 6, ini ya, bagi 6, kemudian hasilnya dikali 1, maka kalau kita pakai kalkulator hasilnya adalah 4.266,6 gini panjang, 666 gini ya. Maka ambil dua angka setelah koma ya, karena angka ketiga adalah 6, maka kita gak hapus, kita ganti jadi 7 ditambah 1 dibulatkan ke atas. Sebentar, ini kasus. Oh, susah. Nggak bisa ya. Ini ya. Ya, baik. Seperti ini. Ya, meter persegi. Baik, ini juga sama. Dikalikan 1 juga. Bentar, susah banget. Nah, adapun ini dikalikan 2. Baik, kalau dikalikan 2, hasilnya itu adalah 8.533,3 gitu panjang ya. Maka kaidahnya ambil dua angka setelah koma, kita hapus sisanya. Baik, dibulatkan ke bawah. Ini juga sama. Nah, kalau kita jumlahkan ini, maka hasilnya pas 25.600 meter persegi. Ya, jadi mudah. Jadi berapapun hartanya dibagikan dengan aslul masalah, kemudian dikalikan dengan saham ahli waris. Baik. Nah, ini adalah jenis yang pertama, begitu cara ngitungnya. Adapun jenis yang kedua tadi yang tidak bisa dibagi, seperti rumah, mobil, hotel, ya, maka caranya adalah dengan membagikan dengan nisbah al-mi'awiyah atau persenan. Baik, wahiyya ma yustakhdam fi kulli tarikah musya'ah la taqbalul qismah. Ya, dia digunakan untuk setiap harta warisan yang tidak bisa dibagi. Wa yu'mal biha li ma'rifati nasibil waris fit tarikah. Dan digunakan persenan ini untuk mengetahui porsi ahli waris dari harta warisan. Wa tustakhdam badalal qirat li suhulatiha. Ya, dan ini digunakan sebagai pengganti qirat karena ini lebih mudah. Ya. Adapun qirat itu adalah mungkin persenan zaman dulu. Ya, mereka menggunakan qirat bukan dengan menggunakan persen. Ya, dan sekarang itu sudah tidak digunakan lagi, yaitu tentang qirat. Sekarang rata-rata penggunaan dengan persen. Misal, tufiya rajul an arba'ati abna wa taraka sayyarah wa hiya mimma la taqbalul qismah. Jadi seorang meninggalkan 4 anak laki-laki dan meninggalkan 1 buah mobil. Wahiyya mimma la taqbalul qismah. Sementara mobil adalah harta yang tidak mungkin dibagi. Tidak mungkin kan ada yang misalnya mendapatkan bannya, mendapatkan pintunya, itu nggak mungkin. Artinya ini termasuk harta yang tidak bisa dibagi. Maka ahli waris ya punya pilihan fa imma an tabqa, ya, apa namanya, mobil tersebut tetap watuk sambinisbah al-mi'awiyah dan dibagi dengan persenan. Artinya akhirnya setiap anak itu mendapatkan bagian 25%. Artinya si fulan memiliki hak 25% dari mobil ini atau dari rumah ini atau dari gedung ini. Cuman tidak ditentukan mana yang bagian dia. Hanya sebatas kita menyebutkan porsi dia dari bangunan ini, dari mobil ini dan seterusnya. Atau yang lebih mudah, autoba, ya, atau kita jual atau dijual masalan bimaglak dengan harga 40 juta rupiah misalnya. Patuk samalan, maka dibagi dengan harta, ya. Jadi metodenya membagi dengan harta sebagaimana yang sebelumnya. Wa yakunu nasibu.
kulli warisin minhum, ya, maka jadilah bagian setiap ahli waris dari mereka adalah 10 juta rupiah. Baik, nah bagaimana cara membagi dengan persenan? Baik, kita lihat di sini. Seseorang meninggal, meninggalkan istri, nenek, saudari kandung, dan paman seayah, dan meninggalkan sebuah rumah. Baik, di sini zaujah, ya, rumah itu kan bukan sesuatu yang bisa dibagi. Maka ini termasuk tarikah musya'ah atau mal al-musya'. Nggak ada anak seperempat, jaddah, sudus, ukhtun syaqiqah, nis, amli baqi. Masalah ma'asyar, inna salasa, senan, sittah, bakia wahid. Taib. Nah, sekarang karena hartanya berupa rumah yang tidak bisa dibagi, maka kita menggunakan metode pembagian nisbah saja, yaitu nisbah mi'awiyah atau dengan persen. Baik, caranya ini saham, ya, saham ahli waris dikali dengan 100, hasilnya dibagi 12. Ya, misalnya 3 dikali eh, dikali 100, hasilnya kan 300. Nah, 300 ini bagi dengan 12, maka keluarlah persenan dia. Oh, dia mendapatkan 25%, seperempat ya. Berarti istri itu memiliki hak 25% dari rumah tersebut. Jadi seperti itu maksud dari pembagian dengan persenan. Baik, ibu berarti 2 kali 100, 200. Hasilnya dibagi 12, maka maka akan muncul 16,6 panjang seperti ini ya. Maka kaidahnya sama, kalau ada pecahan atau desimal seperti ini kita ambil dua angka. Ya, lihat angka ketiga adalah 6, maka kita ganti 6-nya ada dengan 7, mak- maka dia mendapatkan 16,67%. Baik, kemudian 6 dikali 100, 600, kemudian hasilnya dibagi 12, maka muncullah 50%, setengahnya. Baik, tinggal 1 kali 100 sama dengan 100, hasilnya bagi 12, maka muncul angka 8,3 banyak ini ya. Maka kita cukupkan dua angka, dan karena angka ketiga adalah 3, maka kita hapus saja dengan membulatkan ke bawah. Ini kalau kita jumlahkan, maka hasilnya persis 100. Otomatis zaujah mendapatkan 25% dari rumah, nenek mendapatkan 16,67% dari rumah, kemudian ukhtun syaqiqah punya hak 50% dari rumah, dan paman seayah itu mendapatkan 8,33% dari rumah. Baik. Nah, kemudian catatan. Berkaitan dengan harta musya, teknis pembagian warisannya itu sebenarnya dikembalikan kepada kesepakatan ahli waris. Misal, harta tidak dibagi, tetapi ahli waris mengetahui persenan masing-masing. Ya seperti ini. Hanya sebatas mengetahui persenan masing-masing. Ya, ini fungsi dari persenan. Baik, atau dijual dan dibagikan dalam bentuk uang sesuai porsi masing-masing. Nah, ini lebih mudah kalau dijual. Atau sebagian ahli waris mengganti bagian ahli waris yang lain dengan uang. Misalnya dalam hal ini, ya, eh, misalnya nih ukhtun syaqiqah, karena dia mendapatkan banyak bagian dari rumah, ya sudah dia beli semua atau dia tebus bagiannya istri, bagian nenek, bagian amli ab, supaya dia memiliki seluruh
rumah itu. Ya, itu juga boleh ya. Artinya dia ingin mengeluarkan istri, nenek dan paman dari rumah tersebut dan dia tebus bagian mereka ini. Ini juga boleh selama mereka sepakat. Baik, atau dipakai bersama-sama. Jadi mereka tidak ingin bagi tapi ingin dipakai bersama-sama rumah tersebut. Maka ini juga boleh. Atau diinvestasikan dan dibagikan sesuai kesepakatan dengan akad musyarakah. Ya, jadi gini ya. Ketika seseorang meninggalkan rumah tadi, maka otomatis ahli waris yang ada, ya, mereka itu sedang melakukan syirkah amlak, ya, kongsi kepemilikan harta tersebut. Maka terserah kalau mereka tidak ingin membagikan harta tersebut, ya sudah diinvestasikan, misalnya rumah tersebut disewakan saja dan dibagikan sesuai kesepakatan, ya, dan berubahlah menjadi akad musyarakah. Baik, maka sekali lagi berkaitan dengan harta musya yang seperti ini, teknis pembagiannya itu dikembalikan kepada kesepakatan ahli waris. Yang penting ya setiap ahli waris mendapatkan jatah sesuai dengan porsi masing-masing. Baik. Nah, inilah pelajaran kita. Nah, sekarang kepada ikhwas sekalian, ya tentunya untuk kitab Syafa'is yaitu Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid, ya itu banyak cetakannya ya. Ada yang cetakan lama, ada cetakan baru. Nah, bagi antum yang masih memegang cetakan lama, latihan untuk bab ini yaitu Qismatut Tarikah ada pada halaman 101 dan 102. Yang mana di situ Syekh hanya menuliskan seperti ini ya. Sebentar. Jadi tulisannya seperti ini ya. Nih yang seperti ini ya. Ada jami' al-akhirah kemudian tarikahnya apa? Ya. Maka untuk mengisi al-jami' al-akhirah sini ya, jami'ah akhir ini diambil dari soal-soal munasakhat keadaan ketiga yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, cuman karena soalnya ada 12, maka ambil jami'ah pada munasakhat halah ketiga, cuman mulai dari nomor 7 ya. Nomor 7, 8, sampai 18. Ya, jadi totalnya adalah 12 karena Syekh menyebutkan 12 soal di situ. Jadi masukkan jami' al-akhirahnya di soal yang ada. Baik. Nah, kita kan pada pertemuan yang lalu sudah menjawab beberapa soal. Contohnya nomor 7. Ini kan kita ketemu jamiah terakhirnya adalah 12, 4, 2, 2, 1, 3. Maka kita masukkan ke soal yang pertama ini. Ya, jamiah akhirnya 12 dengan rincian 4, 2, 2, 1, 3. Kalau hartanya berupa mal 24 juta, 24 ribu di sini, maka hitung berapa masing-masing ahli waris ya atau bagian ahli waris. Tulis di bawah sini, gitu ya. Begitu juga kita sudah mengerjakan nomor 8, ini jamiah akhirahnya sudah Anda masukkan ke sini ya dan seterusnya. Maka hartanya berupa 590 ribu. Ya, bagaimana pembagiannya silahkan di sini ya. Ada penomor 9 ya, tidak Anda kerjakan kan pada pertemuan yang lalu. Jadi bagi antum yang sudah mengerjakan munasakhat al-halah as-salisah, maka silakan dimasukkan nomor 9 di jamiah terakhir di sini. Baik, kemudian kita juga sudah mengerjakan nomor 12 ya, maka nomor 12 ini yang ini. Ya, sudah Anda masukkan silahkan dibagikan di sini. Adapun 10 11 bagi yang sudah mengerjakan silahkan dimasukkan angka jamiah terakhirnya. Begitu juga Anda sudah mengerjakan 13, 14 dan 15 dan sudah Anda masukkan di sini. Ya, semuanya dalam bentuk persen silahkan dihitung ya sesuai dengan bagaimana kita menghitung dengan metode nisbah al-mi'awiyah. Baik, kemudian di sini ada nomor 16, 17, 18, maka silahkan dihitung. Baik, ini untuk mereka yang memegang cetakan yang lama ya. Adapun antum yang memegang cetakan terbaru, ya itu tidak perlu lihat di munasakhat sebelumnya, tapi dengan soal yang baru. Ya, jadi pada cetakan terbaru ternyata Syekh membuat soal yang baru gitu ya. Sama halaman 101 dan 102, beliau menyebutkan di sini di zaujah ab selesaikan, kemudian bagikan dengan nisbah mi'awiyah atau harta berupa 4.000 dirham. Ya, ini uang ya. Kalau ini berarti harta musya.
Kalau ini eh, masahah, ya meter persegi ini kilo berat. Kemudian ada kasus ini lagi, silahkan dikerjakan. Baik, kemudian ini juga ada, silahkan dikerjakan. Nah, ini munasakhat, kerjakan sampai ketemu jami' al-akhirah, kemudian bagikan, dan begitu juga ini nomor 5. Wallahu alam, ya, silahkan dikerjakan, kemudian seperti biasa, dikirimkan jawabannya melalui WA ke nomor anak. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini pelajaran kita hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.